Halo dan selamat datang kembali. Kita langsung aja nih ya, bahas bab 7 dari buku Leaders Eat Last. Judulnya lumayan bikin penasaran, The Big C. Ini bukan sekedar judul, tapi kayaknya ada peringatan biologis di baliknya. Fokus kita kali ini ke kortisol, si C besar itu. Hormon stres kan? Kita mau coba bongkar gimana bab ini nunjukin dampaknya yang ternyata cukup mengejutkan. Terutama gimana lingkungan modern, khususnya tempat kerja Anda, bisa langsung banget ngaruh ke kadar kortisol dan ya ujung-ujungnya kesehatan kita secara biologis. Mari kita gali bareng-bareng ya poin-poin pentingnya buat Anda. Nah, bab ini tuh dibuka dengan cerita yang mungkin kelihatan sepele ya, kayak pengalaman teman si penulis di Universitas Columbia yang merasa diabaikan staf administrasi. Kenapa sih pengalaman kayak gini jadi relevan sama The Big C ini? Si Big C ini, kortisol ini, kan sebenarnya sistem alarm biologis kita aslinya dirancang buat ancaman nyata yang fisik gitu, buat respons lawan atau lari. Penting banget buat bertahan hidup jangka pendek. Nah, masalahnya jadi rumit di dunia modern ini. Soalnya alarm ini jadi sering banget bunyi terus-terusan gara-gara stres psikologis. Bukan lagi dikejar predator gitu kan? Oh, oke. Dan dampaknya kesehatan ini, wah ternyata jauh lebih serius dari yang mungkin kita bayangin ya. Buku ini kan nunjukin gimana kortisol yang kebanyakan itu malah nekan sistem imun kita. Ada statistik di bab ini yang jujur aja bikin saya kaget banget. Jumlah kematian tahunan di Amerika karena penyakit jantung dan kanker itu jauh ngelampauin gabungan korban pembunuhan selama 1 dekade. Itu kan gila ya? Banget. Itu angka yang mencengangkan. Ini kan berarti bahaya internal dari stres kronis itu bisa jadi lebih mematikan daripada ancaman eksternal yang sering kita takutin. Persis. Dan yang menarik, atau mungkin miris ya, tempat kerja modern itu sering banget jadi sumber utama stres kronis ini. Bukan lagi ancaman fisik, tapi ya itu tadi, tekanan target, politik kantor yang nggak sehat, rasa nggak dihargai, atau mungkin ngerasa nggak punya kontrol sama kerjaan sendiri. Ini semua jadi pemicu kortisol yang konstan, terus-terusan. Padahal, tubuh kita kan nggak dirancang buat kondisi kayak gitu. Ada tuh studi Whitehall yang disebut di buku ini, riset gede ke pegawai negeri di Inggris. Itu nunjukin korelasi kuat antara status pekerjaan yang rendah, kontrol yang rendah, sama resiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Jadi, ya lingkungan kerja tuh beneran bisa bikin kita sakit secara fisik. Nah, ini nyambungnya ke peran pemimpin kan? Bab ini ngebahas konsep yang menurut saya kuat banget, soal kontrak sosial kepemimpinan. Jadi pemimpin itu kan secara alami dapat status, dapat keuntungan posisi. Secara kimiawi, katanya ini ada hubungannya sama serotonin, yang bikin rasa bangga itu. Iya, betul. Ada imbalan biologisnya. Tapi, sebagai gantinya, secara biologis juga, kelompok tuh ngarepin perlindungan dari si pemimpin. Penulisnya kan ngasih kontras tuh, antara kemarahan publik ke kompensasi CEO bank yang gila-gilaan, yang dianggap melanggar kontrak karena ngorbanin tim, dibandingin sama katakanlah kalau sosok kayak Nelson Mandela gitu dapat bonus gede, mungkin orang lebih bisa nerima. Nah, kontras itu nunjukin inti masalah biologisnya. Kita tuh kayak punya rasa tertipu secara naluriah gitu. Kalau pemimpin cuma ngambil keuntungan, tapi nggak ngejalanin tanggung jawab buat ngelindungin timnya. Kepemimpinan sejati, kayak yang ditekankan sama Letnan Jenderal George Flynn di buku ini, ya butuh pengorbanan pribadi. Status itu mesti didapetin lewat pelayanan, bukan sekedar jabatan atau kekayaan. Mirip kayak studi soal pakaian palsu yang disinggung di buku. Pakai barang mewah KW, itu ternyata nggak ngasih kepuasan biologis serotonin yang sama. Kenapa? Ya karena statusnya nggak diraih secara otentik. Wah, menarik ya. Dan ini nyambung lagi ke paradoks modernitas yang juga diangkat di bab ini. Kemajuan teknologi, skala organisasi yang jadi super besar, itu malah katanya menciptakan abstraksi. Maksudnya, kita jadi makin jauh dari dampak keputusan kita. Jadi lebih percaya sama angka, data, daripada interaksi manusia langsung. Betul, jadi ada jarak gitu. Akibatnya, rasa terisolasi meningkat, stres nambah, sampai-sampai kan lahir industri self-help miliaran dolar yang kayaknya nyoba ngisi kekosongan itu. Analogi mobil salju di gurun di buku ini pas banget buat ngegambarin kondisi kita sekarang. Secara biologis, kita ini kan dirancang buat kerjasama dalam kelompok, dalam lingkaran keamanan, yang didukung sama kimia sosial kayak oksitosin buat ikatan dan serotonin buat status, kebanggaan kelompok. Tapi, banyak lingkungan kerja modern malah ngebanjirin kita sama kortisol, stres, dan dopamin yang fokusnya ke target yang kependek, ke individu.
Jadinya kita kayak mesin yang dipaksa kerja di kondisi yang salah gitu. Hasilnya ya kita nggak berfungsi optimal, gampang banget stres, dan jadi susah buat bangun kepercayaan satu sama lain. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, intisari dari bab 7 The Big C ini adalah lingkungan kita, terutama budaya dan gaya kepemimpinan di tempat kerja, itu punya dampak biologis yang langsung banget ke tingkat stres dan kesehatan kita lewat si kortisol ini. Pemimpin jadi megang kunci banget di sini. Mereka bisa menciptakan lingkaran keamanan yang bikin sistem biologis kita lebih tenang, atau sebaliknya, malah nambahin beban stres. Iya, benar banget. Memahami dinamika biologis ini tuh krusial banget. Stres kan nggak bisa dihilangin total ya, itu bagian dari sistem peringatan kita. Tapi kesadaran akan apa aja sih pemicu kortisol dalam keseharian kita, dalam organisasi kita, dan gimana kepemimpinan itu ngebentuk kimia internal tim, nah itu langkah awal yang penting banget. Sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh lihat lingkungan Anda sendiri, di kerjaan atau mungkin di kehidupan pribadi. Pemicu kortisol apa sih yang paling sering Anda rasain? Dan kira-kira langkah konkret apa sekecil apapun itu yang bisa Anda mulai ambil buat ngebangun lingkaran keamanan yang lebih kuat? Buat diri Anda sendiri dan juga buat orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih banyak Anda sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya ya.